Kami awali Kompas Siang dengan informasi misa pemakaman Paus Fransiskus dimulai pagi waktu Vatikan di lapangan Basilika Santo Petrus. Misa akan dipimpin oleh Kardinal Re Giovanni Battista dan diakhiri dengan pemindahan peti jenazah ke Basilika Santa Maria Maggiore. Tempat pemakaman akan dilaksanakan. Il 21 aprile dell'anno santo 2025 la luce della Pasqua illuminava il secondo giorno dell'ottava, lunedì dell'Angelo. L'amato pastore della Chiesa, Francesco, è passato da questo mondo al Padre. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat pribadi kepada Vatikan untuk mengungkapkan rasa duka cita atas wafatnya Paus Fransiskus. Surat ini dibawa utusan khusus Presiden yang telah tiba di Roma dan akan mengikuti pemakaman Paus Fransiskus. Prasetyo bilang surat pribadi dari Prabowo secara spesifik berisi pesan duka atas wafatnya Paus Fransiskus. Rasa kehilangan atas wafatnya Paus Fransiskus dirasakan seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya umat Katolik. Prasetyo menegaskan semangat cinta kemanusiaan Paus Fransiskus patut diteladani. Memang utusan yang berangkat membawa surat pribadi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah Vatikan, ya tentu yang pesan khusus secara spesifik ya tidak ada, selain sekali lagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya umat Katolik, tentu merasa sangat kehilangan dengan wafatnya Paus Fransiskus. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menjadi salah satu utusan khusus Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Dalam unggahan di Instagramnya, Jokowi dan rombongan tiba di Bandara Internasional Leonardo da Vinci pada Jumat pagi. Menurut rencana, Jokowi akan mengikuti pemakaman Paus Fransiskus Sabtu hari ini. Selain Joko Widodo, Presiden Prabowo juga mengutus Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, mantan Menteri ESDM Ignatius Jonan, dan Menteri HAM Natalius Pigai ke Vatikan. Dalam akun Instagram pribadinya, mantan Menteri ESDM Ignatius Jonan membagikan videonya di Roma, Italia. Jonan menulis hari pertama menjalankan penugasan untuk menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus di kota Roma, yaitu mengunjungi Basilika Santa Maggiore. 4 tokoh yang ditugaskan Presiden Prabowo pernah bertemu langsung dengan Paus Fransiskus saat kunjungannya ke Indonesia tahun 2024. Halo, saya Ignatius Jonan. Saya berada di depan Basilika Santa Maria Maggiore di tengah kota Roma. Basilika ini dipilih oleh Paus Fransiskus untuk beliau disemayamkan dan dimakamkan pada waktu beliau meninggal. Jadi besok setelah ada upacara besar secara liturgi dan secara keagamaan di lapangan Santo Petrus, jenazah akan dibawa ke Basilika Santa Maria Maggiore yang ada di belakang saya. Basilika ini adalah salah satu dari 5 basilika utama umat Katolik yang ada di kota Roma, di samping
Basilika Santo Petrus yang kita semua kenal, dan juga basilika lain, San Giovanni Lateran, Basilika Santo Paulus outside the wall. Setelah jenazah Paus Fransiskus disemayamkan di Basilika Santo Petrus, Vatikan, peti jenazah Paus ditutup dan disegel pada Jumat malam pukul 20 waktu Vatikan. Misa penutupan peti berlangsung sebelum jenazah Paus dimakamkan. Para pemimpin dunia dijadwalkan hadir untuk mengikuti pemakaman. L'amato pastore della Chiesa Francesco è passato da questo mondo. Informasi prosesi pemakaman Paus Fransiskus kita tanyakan langsung dengan kontributor Kompas TV di Vatikan, Antonius Agnindito. Selamat siang Anin, bagaimana persiapan pemakaman Paus Fransiskus di sana? Baik, selamat siang Imron. Persiapan untuk pemakaman Paus Fransiskus di sini sudah dipersiapkan dengan sangat-sangat matang, di mana mungkin seperti yang sudah saya beritakan sebelumnya, kepolisian Kota Roma sudah menyiapkan pengamanan 3 dimensi, daratan, udara, dan air. Daratan di mana ada ribuan personel di sini yang menjaga macam checkpoint, udara di mana ada no-fly zone, dan juga sudah ada pengacau sinyal atau sinyal jammer untuk sehingga drone tidak bisa terbang, dan juga akan ada jet-jet dari NATO yang akan terbang menjaga udara dari Vatikan. Selain itu juga ada pengamanan air di mana nanti di Sungai Tiber, di mana ada beberapa titik yang berpapasan dengan Vatikan, dan konvoi nanti peti mati Bapak Suci Fransiskus dari Basilika Santo Petrus ke Basilika Santo Maggiore. Memang ada beberapa titik Sungai Tiber yang melewati, dan akan ada polisi yang menjaga juga di situ. Jadi sudah dipersiapkan dengan sangat ketat. Karena selain itu juga seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, akan ada kurang lebih 170 kepala negara atau perwakilan negara atau tamu undangan delegasi yang akan datang, termasuk seperti Donald Trump dan lain-lain. Atau juga kalau misalnya saya bisa meluruskan dikit juga, Raja Charles tidak datang. Raja Charles akan diwakilkan oleh Pangeran William. Juga dari Indonesia akan ada Pak Jokowi, Pak Ignatius Jonan, Pak Thomas Juwandono, dan Pak Natalius Pigai. Jadi persiapan sudah sangat-sangat matang. Selain itu pun juga di Roma diberlakukan 5 zona, dalam artian ada zona kritis di mana Basilika Santo Petrus dan sekitarnya adalah zona yang paling penting, dijaga paling ketat, banyak sekali checkpoint yang harus dilewati untuk para peziarah maupun media yang mau memasuki, dan kemudian akan bergerak keluar zonanya semakin kurang pengamanan. Begitu, Imron. Apa saja prosesi pemakaman yang akan dimulai pukul 10 waktu Roma nantinya? Baik, prosesi pemakaman Bapak Suci Paus Fransiskus akan dimulai dengan misa yang akan dilakukan di dalam Basilika Santo Petrus. Misa di dalam itu sudah sangat-sangat private, hanya tamu undangan dan para kardinal dan para pejabat Vatikan yang bisa menghadiri. Misa tersebut akan dipimpin oleh Kardinal Giovanni Battista Re yang merupakan dekan kolegium para kardinal. Dan ya, misa tersebut mungkin akan berlangsung sepanjang sekitar 1 jam sampai 2 jam panjang misa pada umumnya, dan kemudian setelah selesai jenazah atau peti mati Bapak Suci Fransiskus akan dipindahkan dari Basilika Santo Petrus ke Basilika Santo Maggiore. Juga selain itu, di luar sini para publik yang mau menghadiri bisa menghadiri misa pemakaman beliau dengan di sini di luar. Begitu, Imron. Baik, rencananya akan ada lebih dari kira-kira 170 atau ratusan begitu ya perwakilan dari seluruh dunia yang akan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus yang rencananya akan dilakukan pukul 10 waktu Roma. Terima kasih atas laporan Anda, kontributor Kompas TV Antonius Agnindito yang melaporkan dari Roma. Informasi selanjutnya, saudara, pemimpin umat Katolik sekaligus kepala negara Vatikan, Paus Fransiskus tutup usia di umur 88 tahun. Sosok Paus menorehkan kenangan tersendiri bagi umat Katolik Indonesia, terutama dari kunjungannya ke tanah air awal September 2024 lalu. Kunjungan Paus Fransiskus pada 3 hingga 6 September 2024 lalu menorehkan sejarah. Tak hanya bagi umat Katolik, namun juga bangsa Indonesia. Kedatangan Paus Fransiskus membawa kesejukan akan pesan perdamaian di tengah keberagaman.
nilai yang selaras dengan jati diri bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Paus Fransiskus menyampaikan pesan itu di depan ratusan ribu umat Katolik saat memimpin Misa Kudus di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 September lalu. Teresie di Calcutta, fide il claro testimonio preces nostras atulamus fidenter. Fratello e sorella, non stancarti mai di seminare, perché quello è vita. Questo, fratelli e sorelle, vorrei dire anche a voi, a questa nazione, a questo meraviglioso e variegato arcipelago. Non stancatevi di prendere il largo, non stancatevi di gettare le reti, non stancatevi di sognare, non stancatevi di sognare e costruire ancora una civiltà della pace. Ossate sempre il sogno della fraternità, che è un vero tesoro fra voi. Sulla parola del Signore vi incoraggio a seminare amore, a percorrere fiduciosi la strada del dialogo. Sri Paus yang bernama asli Jorge Mario Bergoglio ini dikenal sebagai sosok teladan dalam menjaga toleransi dan nilai kemanusiaan. Hal tersebut tergambar kala Paus Fransiskus bertemu Imam Besar Istiqlal, Nasaruddin Umar, saat hadir dalam pertemuan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Tak hanya nuansa keakraban, kasih Paus Fransiskus terhadap sesama pun tercermin saat Paus tak ragu mencium tangan Kiai Haji Nasaruddin Umar meski berbeda latar belakang agama. Kami sangat berbahagia bahwa Bapak Paus memberikan apresiasi kepada bangsa dan komunitas kami dengan mengunjungi negara dan tempat suci kami, kebanggaan kami di Istiqlal ini. Insya Allah, pesan dan cita-cita yang disampaikan oleh Your Holiness Paus Fransiskus tentu akan menambah semangat kita semua untuk menyuarakan harmoni di antara kita semua. Paus Fransiskus dikenal sebagai sosok teladan yang sederhana. Ia tiba di Indonesia dengan pesawat komersil bukan jet mewah pada 3 September 2024 lalu. Selama kunjungannya di Jakarta, Paus Fransiskus pun tak menggunakan mobil mewah. Ia hanya menggunakan mobil jenis minibus yang banyak digunakan warga biasa. Selama di Jakarta, Paus Fransiskus pun menolak tinggal di hotel, melainkan menginap di Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan. Kini, nilai perdamaian, toleransi, keadilan, hingga kesederhanaan Paus Fransiskus menjadi pesan dan warisan Paus Fransiskus untuk umat Katolik di seluruh dunia. Selamat jalan, Bapak Suci Paus Fransiskus. Wafatnya Paus Fransiskus meninggalkan banyak kenangan bagi masyarakat dunia. Tidak hanya dikenang oleh sejumlah warga Buenos Aires di Argentina, sosok Paus Fransiskus juga sangat melekat bagi warga di Sudan Selatan. Wafatnya Paus Fransiskus pada hari Senin lalu menyimpan kenangan bagi seluruh umat Katolik dan juga warga dunia. Sosoknya yang rendah hati terekam dalam ingatan salah satu pemilik toko sepatu di Buenos Aires, Argentina. Ini adalah salah satu barang pribadi dari Paus Fransiskus yang sekarang menarik perhatian. Sepatu pantofel hitam yang tampak nyaman dan sederhana ini mengingatkan kerendahan hati Paus Fransiskus. Toko sepatu Muglia dibuka pada tahun 1945, hanya beda beberapa tahun setelah Paus Fransiskus lahir sebagai Jorge Mario Bergoglio dari orang tua imigran Italia di Buenos Aires, Argentina. Ketika Paus Fransiskus memulai perjalanan gerejawinya ke Vatikan pada tahun 2013, pastor paroki muda Jorge Bergoglio membeli sepatunya di toko ini, yang terletak 2 blok dari Basilika San Jose de Flores, di mana ia menjadi pastor gereja selama bertahun-tahun. Sé que el padre venía acá porque mi padre me ha hablado, me ha dicho, el padre de la iglesia San José viene a comprarnos. Pero bueno, yo era muy chiquito, son recuerdos que me van quedando y los vecinos que me van diciendo. Quisimos enviarle al padre Jorge un par, pero él ya no los podía calzar esto, ya tenía los pies muy hinchados, entonces nos dijeron que no, que estaba usando otro tipo de zapatos ya en Roma.
Sementara di sudut toko sepatu, seorang penjual koran, Antonio Plastina, mengenang percakapannya dengan Paus Fransiskus setiap hari Minggu selama 12 tahun ketika ia datang untuk membeli koran. Hablábamos así como hablan los argentinos, política, fútbol, mezclamos todo, pero más de fútbol, porque era muy futbolero, le gustaba mucho el fútbol. Paus Fransiskus juga telah meninggalkan jejak penting di Sudan Selatan. Selama masa jabatannya sebagai paus, ia secara konsisten mengadvokasi penerapan perjanjian damai, menyatukan para pemimpin Sudan Selatan untuk menumbuhkan kepercayaan dan mengunjungi ibu kota Juba untuk mempromosikan rekonsiliasi di negara baru itu. Hingga hari-hari terakhirnya, pemimpin gereja Katolik itu selalu mengadvokasi rekonsiliasi di negara yang dilanda konflik, di mana kesepakatan damai ditandatangani pada tahun 2018 lalu untuk mengakhiri perang saudara 5 tahun yang menewaskan lebih dari 400.000 orang. Bahkan saat berjuang melawan penyakitnya, Paus Fransiskus mengirim surat dari rumah sakit kepada para pemimpin di Sudan Selatan. Ia meminta mereka untuk merangkul dialog untuk menyelesaikan ketegangan yang meningkat dan mencegah kembalinya perang saudara. Inilah yang selalu dikenang oleh seorang pastor bernama James Rombe saat ia menjadi mahasiswa teologi di Roma antara tahun 2017 hingga 2021. And when he said that South Sudan is here, touching his chest with the rosary here in my heart, I shed tears. And I was touched, I was moved, deeply moved. That was the first encounter with the Pope. So amazing, and I'll never forget. I think it is unforgettable moment of my life. And when I heard that the Pope died, that first meeting with him came to my mind, and I cried. Untuk mengenang peran Paus Fransiskus, sebuah spanduk besar berfoto Paus Fransiskus berdiri di belakang altar di kapel seminari kecil Saint Lawrence di Rejaf, sebuah desa yang terletak di sekitar Juba, ibu kota Sudan Selatan. Saat sejumlah siswa masuk untuk berdoa di siang hari, para siswa berlutut menghadap foto Paus Fransiskus yang wafat pada hari Senin lalu. Begitu juga dengan salah satu siswa di sekolah ini, ia mengenang sosok Paus Fransiskus sebagai pembawa perdamaian dunia, khususnya di Sudan Selatan. The important message he passed last time to South Sudan was concerning the togetherness and the love we as South Sudanese have to show to each other. This one was a very important message he gave to us. We have to be one. We have to be united. Wafatnya Paus Fransiskus meninggalkan banyak kenangan yang indah, tidak hanya bagi umat Katolik namun juga masyarakat dunia yang kini selalu mengingatnya sebagai sosok yang rendah hati dan juga pencipta perdamaian. Usai jeda, Kompas Siang akan kembali dengan informasi sebuah lubang sedalam 6 meter muncul di Jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Maros telah berkoordinasi dengan pihak Balai Jalan untuk melakukan perbaikan.